Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Ganesha Samputri Perdana, CGP Angkatan 7 dari SDN Selosari 1, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan fasilitator DRS Haji Teguh Supriyadi MM dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, sebagai guru kita harus memahami tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut harus didefinisikan secara jelas. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Seperti yang kita ketahui, murid memiliki pribadi yang unik. Mereka memiliki ciri dan karakteristik masing-masing yang memiliki minat maupun bakat dan gaya belajar yang beragam. Cara yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, di mana kita harus bisa menyiapkan lingkungan yang nyaman, yang membuat murid semakin semangat untuk belajar. Cara yang keempat yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif. Cara yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. 3 aspek tersebut yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek yang kedua adalah minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tentunya minat setiap anak pasti berbeda-beda. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid yang berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mendiskusikan dengan guru murid sebelumnya. Yang ketiga, pengetahuan awal. Yang keempat, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, menggunakan berbagai penilaian diagnosis. Yang terakhir, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Kita sebagai guru bisa menggunakan salah satu dari strategi tersebut, tetapi kita juga bisa menggunakan strategi ketiganya sekaligus. Diferensiasi konten yaitu guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Sedangkan diferensiasi proses yaitu guru perlu memvariasikan proses belajar
agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau modifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah disepakati. Bagaimana koneksi antar materi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan materi modul lain di pendidikan guru penggerak yang telah dipelajari? Tentunya ada koneksi dan keterkaitan antar materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 sehingga menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Keterkaitan yang pertama, modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan berikutnya yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan yang terakhir, modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dalam mewujudkan budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.